bahasan yang akan kita bahas. Untuk biasanya tuh saya dapat jatah 3 kali ya. Namun karena ini tuh banyak liburan ya, jadi jatah saya itu hanya 2 kali. Topik yang akan saya berikan ya, saya bawakan itu mengenai kita mengenal anatomi dari udang dulu. Kemudian juga nanti kalau memungkinkan, dan saya rasa memungkinkan karena waktu kita itu sampai 8.40 ya, 2 jam itu mengenai gross gejala-gejala makroskopis ya, kemudian dan behavior tingkah laku dari udang ataupun ya dari klinisnya yang mengarahkan bahwa itu ada sesuatu yang abnormal. Kita belum spesifik menyebutkan bahwa abnormalitas itu disebabkan oleh agen infeksi atau non-infeksi. Jadi hanya kalian lihat, kalian bisa tahu, oh ini ada sesuatu yang tidak benar pada udang itu. Kemudian baru untuk pertemuan yang kedua dan yang terakhir minggu depan, itu kita akan bahas perubahan yang berkaitan dengan lesi makroskopis atau gross makroskopis, gross ya atau makroskopis, dan mikroskopisnya juga ada beberapa yang berkaitan dengan penyakit yang disebabkan oleh virus, bakteri, jamur, dan protozoa. Kita tidak bisa membahas yang non-infeksi, tetapi yang berkaitan dengan non-infeksi itu kalian bisa baca di handout yang sudah kita persiapkan di Elo. Oke, kita masuk. Nah, ini udang yang besar ya. Kalian sering lihat ya. Ini seperti ini anatominya. Nah, kalian tahu ini ada apa ini? Kayak apa bentukan yang seperti apa? Uh, seperti ini. Jadi ada bentukan seperti ini. Oke. Nah, ini apa? Kemudian ini apa? Kemudian bagian ini apa? Bagian seperti ini apa? Kita akan pelajari satu persatu. Oke. Oke. Nah, ini adalah kepentingan mengapa kita itu perlu mempelajari mengenai anatomi dari udang. Karena kalau kita bekerja di bagian patologi ya yang berkaitan dengan suatu perkembangan penyakit, dengan mengetahui lokasi anatomi part organ itu penting karena kita bisa mengetahui lokasi dari lesi atau perubahan yang ada sesuai dengan referensi misalnya dari buku, publikasi, atau apapun. Jadi kita bisa melacak lokasinya di mana. Kemudian kalau sudah tahu lokasinya, kita bisa untuk mengambil sampel itu yang tepat. Misalnya ya tidak mungkin toh ya, misalnya yang kita butuhkan itu adalah sampel hepatopankreas. Tapi kita tidak tahu lokasinya. Kita ambilnya lambung ya sudah, kita tidak akan bisa memahami atau bisa tidak tepat untuk pengambilan sampel. Nah, nanti ketidaktepatan pengambilan sampel akan kita bicarakan di tahapan terakhir dari kuliah ini. Kemudian sampel koleksi ini ya dari koleksi yang tepat itu bisa diproses untuk pemeriksaan histopatologi dan juga nanti kaitannya penting untuk penegaan suatu penyakit ya, penyakit yang ada pada udang. Nah, sebetulnya anatomi dari udang itu ya yang tadi besar tadi ya, itu kalau kita skema dari lateral view itu hanya ada 2 bagian besar. Jadi torak dengan cephalon itu menjadi satu. Kalau biasanya kan kepala ya, kepala cephalon, kemudian torak, kemudian abdomen. Tetapi ini antara cephalon dengan torak itu jadi satu. Kita menyebutkan sebagai cephalotorak. Kemudian ada part yang kita sebut sebagai abdomen. Jadi hanya ada 2 besar.
sefalotorak dan abdomen. Dan kalau kita lihat ini ada usofagus, kemudian ada male genital, kemudian juga ada digestive system, kemudian lambung. Hampir semua organ yang ada pada udang itu ditemukan pada area sefalotorak. Bagian abdomen itu hanya ada usus bagian midgut maupun di bagian belakang ini yang kita sebut sebagai hindgut. Kalau kita lihat tampak sebagai dorsal view, kita bisa lihat. Jadi dari area sefalotoraks ini ya, dia direbahkan dorsal. Area sefalotorak ini terlihat testis, hati, kemudian semua organ jantung itu ada di sefalotorak, juga lambung. Kemudian di abdomen itu biasanya hanya ada usus ya, midgut maupun yang hindgut, itu yang di bagian belakang. Ini grusnya, gambaran anatominya seperti ini. Nah, ini one by one ya, kita lihat di sini. Nah, bentuk yang seperti keris di depan ini adalah rostrum. Kalian harus ingat itu, bentuknya dia kalau normal dia lurus, tegak ke depan. Kemudian yang bentuknya tipis-tipis ini, yang kayak sungut, ini adalah antenula atau antenanya. Ya, kemudian yang keluar ini adalah mata, ini jelas. Kalau dari kelihatan ya, beberapa tuh kelihatan ini ada dari luar itu lambung, sampingnya lambung hepatopankreas. Jadi biasanya kalau kesulitan itu lambung dan hepatopankreas itu diambil jadi satu untuk pemrosesan. Di belakangnya itu adalah jantung. Kemudian gil atau insang itu ada di sebelah sini. Jadi kalau penutup insangnya ini dibuka, insang ini ada di bawah. Kemudian ini ada beberapa istilah ya. Dari sirip yang ada di kaki itu yang namanya pleopod, ada banyak ya. Kemudian yang di belakang, yang di ekor ini istilahnya adalah uropod. Kemudian di sini ada telson. Dan itu semua bentuknya itu adalah seperti kitin ya, yang kita sebut tadi pleopod, telson, uropod itu adalah bentuknya adalah seperti lapis kitin. Nah, kalau kita buka, kemudian kita lihat ini bagian yang kita sebut sebagai sefalotorak. Nah, ini adalah sefalotorak dan sebagian dari abdomen, tapi ini adalah bagian dari sefalotorak. Nah, bagian utama udang itu kan juga punya mulut ya. Dia ada labrum, ada mandibulanya juga, ya rahang bawahnya, tapi tidak sekelihatan pada ikan ataupun pada mamalia ya. Ini ada mulut, kemudian dia masuk, dia ada usofagus. Kemudian setelah dia masuk usofagus, makanan itu dia akan masuk ke anterior chamber dari lambung. Kemudian dia masuk ke posterior dari lambung. Nah, di dekat dari anterior chamber lambung ini ada yang kita sebut sebagai ganglion supraesofagi. Ini adalah sistem syaraf ada di situ. Dia juga punya limfoid organ. Jangan dipikir tidak ya. Dia punya limfoid organ yang lokasinya juga di dekat dari posterior dari lambung dari posterior. Jantung ada di belakang, organ reproduksi testis juga ada di bagian belakang sefalotorak. Kemudian di sini sudah mulai masuk ini midgut, usus tengah yang nanti dia melanjut ke bagian dari abdomen. Ya, kemudian juga ini adalah ototnya, ya dagingnya ini skeletal muscle. Nervousnya dia punya di bagian bawah, di bagian dasar, kemudian juga ada kalau jantan juga ada vas deferens. Dia agak berbeda dengan yang ada pada ikan karena dia bukan termasuk kelompok ikan ya, tetapi dia masuk kelompok ke krustase. Nah,
Ini adalah internal dari anatomi yang ada pada udang. Nah, umumnya ada dua bagian yang kita sebut exoskeleton dan cuticle. Exoskeleton itu meliputi yang namanya cephalothorax dan abdomen. Kemudian cuticle ini adalah karapas. Bagian dari kalau kita makan udang itu sering kita hindari adalah kulitnya. Itu cuticle atau terdiri atas karapas, tergum ya, dan cuticle ini ada di bagian juga lateral plate maupun di sternalnya. Ya, seperti itu. Nah, sebenarnya kutikel itu yang lapisan tadi, karapas tadi, lapisan yang ada pada kutikel itu ada 3 lapis utama ditambah dengan lapisan luar. Lapisan paling luar yang kita sebut sebagai epikutikel. Kemudian eksokutikel itu lapisan yang ada di bawah epikutikel, dia adalah lapisan ini yang memberikan warna pada udang. Jadi kalau lihat udang itu nanti ada warnanya beda-beda. Ada yang natur warnanya itu adalah abu-abu. Ada yang natur warnanya itu pigmennya melanin, jadi dia kecoklatan bukan karena sakit ya. Kalau sakit memang ada hiperpigmentasi itu ada, tetapi natur warna itu disebabkan karena adanya pigmented layer yang ada di exocuticle. Di bawah exocuticle ada endocuticle. Endocuticle itu adalah lapisan yang ada kalsiumnya. Jadi kalau kalian makan kulit udang, kemudian ada krenyes-krenyes, kriuk-kriuk itu ya, crispy, itu sebetulnya adalah part dari endocuticle. Jadi lapisan yang ada kalsiumnya. Bagian di bawah endokutikel itu adalah inner chitin. Kalau inner chitin itu tidak ada kalsiumnya. Baru di bawah inner chitin itu adalah epidermis dan juga jaringan otot. Jadi inner cuticle, endocuticle, exocuticle, dan epicuticle itu akan hilang ya pada saat kita kupas kulit udang itu. Jadi kalau kita kupas, begitu di bawah kupasan itu adalah sudah ada epidermis dan jaringan otot di bawahnya. Ini ya yang lebih jelas. Jadi epikutikel itu paling luar, tidak ada kalsiumnya. Exokutikel dia ada melanin, ada kalsiumnya, jadi yang memberikan warna. Kemudian endokutikel atau kitin itu dia ada kalsiumnya. Inner cuticle itu tanpa adanya kalsium. Kemudian ada epidermis, kemudian connective tissue, otot. Ini adalah daging part dari daging udangnya. Jadi kalian sudah bisa bayangkan ya. Jadi begitu kalian kelupas, itu epikutikel, exokutikel, inner cuticle, endokutikel itu sudah out. Yang ada itu adalah mulai dari epidermis, connective tissue, dan part otot. Nah, kita masuk ke sistem digesti. Sistem digesti pada udang itu ada dibedakan menjadi foregut, midgut, dan hindgut. Yang masuk kelompok foregut itu adalah mulut, partnya adalah mandibula, labrum, paragnata, kemudian esophagus, kemudian ada stomach. Stomach itu tadi sudah dijelaskan, stomach ada yang anterior dan ada yang posterior. Tapi digestive sistemnya itu poinnya dibagi 3, foregut, midgut, dan hindgut. Foregut itu yang mulai dari mulut sampai ke esophagus sampai lambung. Sementara midgut itu ada di bagian abdomen, sebagian ada di cephalothorax ya, itu midgut. Kemudian bagian belakang itu yang kita sebut sebagai hindgut. Nah, ini yang kita sebut sebagai midgut. Midgut itu ada di abdomen. Midgut yang masuk kelompok ini adalah midgut tubuler,
part dari hepatopankreas, dia ada di batas sefalotorak ini, dan midgut ceca. Kemudian yang hindgut itu usus di bagian belakang ya, ada hindgut dan part yang kita sebut sebagai anus. Nah, ini contohnya, ini yang midgut itu sampai di sini. Kemudian yang midgut ceca itu hanya di bagian belakang. Di midgut ceca itu yang di part belakang, bagian dari midgut, dia berbatasan dengan hindgut. Hindgut itu nanti berbatasan paling belakang itu keluar sebagai anus. Nah, lambung. Gambaran dari lambung sama. Jadi mulai masuknya itu dari mulut, usofagus, kemudian dia masuk ke gastric meal dulu, kemudian ada yang namanya lambungnya itu yang kita sebut sebagai cardiac chamber, ya. Kemudian dia masuk ke pyloric chamber. Nah, cardiac chamber itu dia berbatasan dengan gastric meal, sementara pyloric chamber itu dia berbatasan dengan hepatopankreas dan anterior midgut. Ya, itu sistemnya di situ. Nah, ini kita ulang lagi ya. Jadi kalau ada potongannya itu seperti ini. Jadi ada mulut, mandibula, labrum, kemudian ada usofagus, lambung sebagian dari anterior lambung, kemudian dia ada di posterior lambung. Ya, itu bagian dari saluran pencernaan. Kemudian di sini sudah mulai dari posterior lambung itu nanti dia keluar ke midgut untuk nanti paling belakang sendiri ke hindgut. Nah, ini urutannya. Lambung, ini dia lambung, dia ada nempel hepatopankreasnya di sini. Kemudian keluar dari lambung itu sudah midgut, kemudian keluar adalah hindgut. Ini kalau dia preparirnya bagus bisa seperti ini. Nah, kita lihat histonya yang untuk tadi foregut tadi itu dari usofagus dan sebagainya ya, dari mulai usofagus sampai ke lambung. Epitelnya apa? Ini saluran pencernaan, ini ada yang dari asisten anatomi, ini adalah bentuk dari epitel kolumner dan dia juga ada lumennya. Ini adalah gambaran dari foregut. Kemudian ini gambaran yang dari midgut, ini lumennya ya, kita perbesar. Ini juga bentuknya juga kolumner ya, pseudo kompleks seperti ini. Ini lambung dari dari lambung tengah dari midgut dari udang. Kemudian yang hindgut bagian belakang dan anus ini sudah mulai banyak otot di sini ya karena belakang, kemudian ini bentuk jaringannya seperti ini. Semua bentuknya epitelnya adalah bentuk epitel kolumner ya, tapi ada yang single layer dan ada yang pseudostratified itu yang lebih dari satu layer ya seperti itu untuk di saluran pencernaan. Nah, setelah lambung selesai kita bahas mengenai hepatopankreas sama dengan yang ada pada ikan. Ya, hati dan hepatopankreasnya itu masih menjadi satu kesatuan. Fungsinya secara keseluruhan kita belum tahu. Tetapi yang jelas dia memproduksi dan menyimpan enzim-enzim yang berkaitan untuk sistem digestif, juga absorpsi dan storage nutrien. Kemudian masih tanda tanya juga, itu juga apakah dia juga punya fungsi untuk detoksikasi. Yang paling jelas bahwa hepatopankreas udang itu ada beberapa tipe sel yang di situ yang bisa dikenali. Itu ada E sel, ada R sel, ada F sel, dan ada B sel, ya. Kemudian juga ada interstisial dan myoepithelial sel. Nah, baik E, R, F atau B itu mempunyai beberapa fungsi yang berkaitan dengan produksi dan penyimpanan dari digestive enzim.
Nah, ini kalau udangnya itu di nekropsi, kemudian kita lihat topografinya, ini hepatopankreas itu seperti gambar yang skema tadi, dia lokasinya itu dia nempel, berdekatan dengan lambung. STM itu stomach, lambung, stomach. Ya, kemudian dia juga berbatasan dengan limfoid organ. Jadi biasanya karena udangnya kecil, udangnya tidak terlalu besar, biar preparir kita itu tidak salah, kita angkat semuanya ya lambung, kemudian organ yang menempel di sekitar dari lambung ini untuk diproses, dipotong bersamaan. Nanti baru kita tahu, oh ini lambung, ini limfoid organ, dan ini hepatopankreasnya. Oke. Nah, ini gambaran hepatopankreasnya agak berbeda dengan yang ada pada ikan ya, karena itu krustasea. Kalau ikan itu jelas dia bentuknya ada beberapa bentuk sel hepatosit, kemudian ada di situnya ada bentukan yang khas, tetapi hepatositnya itu jelas. Tetapi di sini bentuknya adalah seperti kelenjar ya, kemudian bentuknya apa? Sel-selnya kuboid pendek ya, seperti itu. Ini adalah bentukan dari hepatopankreas. Kemudian ada bintik-bintik yang hitam ini, kita perbesar, itu adalah sel ya, yang namanya F cell, kemudian ada B cell, ada R cell, dan juga ada E cell. Dan ini semua adalah bentukan dari epitel dari kelenjar. Bentuknya adalah kuboid, selnya seperti ini ya, kuboid atau kolumner ya seperti ini. Jadi apa yang bintik-bintik hitam tadi, sebentar tak balik ke sini. Nah, ya, ini masing-masing ada R ininya, F cell, B cell, R cell, dan E cell. Jadi dia punya fungsi untuk produce dan juga menyimpan untuk yang berkaitan dengan digestive enzim. Agak berbeda dengan yang pada ikan. Nah, gill atau insang, jelas dia adalah organ respiratori, main organ untuk respiratori. Beberapa itu juga dia punya fungsi untuk ekskresi. Yang bisa diekskresikan melalui insang itu adalah amonia. Dia juga berfungsi untuk pengaturan osmoregulasi. Contohnya untuk meningkatkan pengambilan dari mineral, dari air, dan sebagainya. Itu adalah fungsi insang. Jadi tidak hanya untuk respiratori, tapi dia juga untuk ekskresi amonia, dan dia juga untuk osmoregulasi. Itu pada udang. Nah, bentuknya hampir sama pada ikan ya. Jadi ada arkusnya tengah, kemudian juga ada lamela primernya, kemudian sekundernya juga seperti ini ya. Meskipun dia bentuk anatominya itu sel penyusunnya mungkin agak berbeda ya. Tetapi kalau itu sama dengan ikan itu ada arkus, kemudian ada primer, lamela primer, kemudian ada yang kecil-kecil ini sekunder. Meskipun sebetulnya lamela yang sekundernya itu lekat ya dengan satu dengan lain, bukan ada radang di sini ya. Kalau ikan itu kalau normal itu kan ada arkus, lamela primer, lurus nanti lamela sekundernya kan kayak sikat satu gitu ya. Kemudian tidak adesi satu dengan yang lain. Tetapi ini dalam kondisi normal itu lekat antara satu dengan yang lainnya. Itu bedanya dengan insang yang ada pada udang. Kemudian ada yang namanya antennal gland atau green gland. Ini ada di bagian kepala. Pernah buka udang, pernah mau masak udang, kemudian bersihkan kepalanya. Kemudian ada item-item yang ada kayak kantong itu kecil di bagian kepala. Kemudian isinya cairan hijau kehitaman.
Kalian melihat, wah ini tai udangnya. Bukan. Tai udang itu keluarnya ya lewat saluran pencernaan. Itu bukan tai udangnya, tetapi itu adalah antennal gland atau green gland. Apa itu antennal gland? Ini adalah kelenjar ya, kelenjar antennalnya, epitelnya, epitel kuboid seperti ini lumennya, ya. Ini beberapa yang sudah produknya, protein. Antennal gland, ini gambaran histoantennal gland. Antennal gland itu fungsinya adalah untuk menghasilkan urin. Jadi dia seperti ginjalnya gitu ya. Dia menghasilkan urin, tetapi dia terus terang bukan merupakan organ ekskretori yang paling gede itu bukan, tetapi dia membantu untuk mengeluarkan urin. Dan utamanya dia itu mengontrol volume, tekanan dari cairan ya, dan juga kontrol keseimbangan ion. Misalnya keseimbangan kalium, kalsium, kemudian juga kalium, kalsium, dan juga eh, kalium, kalsium, dan keseimbangan misalnya ekskresi dari magnesium dan sulfat SO4 ya seperti itu. Tetapi dia bisa menghasilkan atau untuk memproduksi urin, tetapi dia bukan major excretory organ. Oke. Kemudian udang itu juga punya sirkulasi sistem. Sirkulasi sistemnya di beberapa buku itu disebutkan bisa open dan bisa semi open. Nah, darah yang pada udang itu disebut bukan eritrosit ya, tetapi kita menyebutkan sebagai hemolim karena dia campuran dari sebetulnya eritrositnya itu dengan limfe, jadi satu yang kita sebut sebagai hemolim. Nah, kalau untuk sistem sirkulasinya itu sebetulnya cukup kompleks ya. Ada yang open sirkulasi dan ada yang semi open system. Ya, kalau yang kita sebutkan di bawah ini itu yang semi open system. Jadi hemolim itu dari arteri masuk ke sinus, kemudian setelah dari sinus dia masuk jantung melalui ostria, kemudian meninggalkan jantung melalui arteri ke seluruh tubuh. Jadi sistemnya muter seperti itu. Nah, dalam kaitannya sirkulasi darah tadi, itu kan yang dibawa ke seluruh tubuh itu adalah oksigen ya, selain nutrition ya. Nah, oksigen itu dibawa, diikat oleh hemosianin. Kalau pada mamalia itu kan hemoglobin ya, tetapi kalau yang di udang oksigen ini dibawa ya oleh free hemosianin. Ya, seperti itu. Itu yang sistem sirkulasinya. Oke, kemudian hemopoietic tissue. Ya, dia punya juga jaringan yang fungsinya untuk membentuk sel darah. Ada tempat ini hemopoietic tissue yang namanya epigastric nodule. Ini dia punya fungsi untuk sebagai sentral untuk proliferasi hemosit, proliferasi sel darah. Biasanya sel-selnya itu awalnya muncul sebagai sel-sel yang tidak terdiferensiasi, jadi masih kecil-kecil, kemudian dia akan berkembang, akan membentuk sel yang dengan granula kecil-kecil, kemudian menjadi granula yang menjadi lebih granula yang lebih besar, large granular cell, sel besar yang ada granulanya. Jadi prinsipnya ini adalah central hemopoietic system itu kalau pada mamalia atau pada unggas ya, itu dia ada di sumsum tulang. Nah, ini bagian yang untuk center hemosit proliferation itu namanya epigastric nodule. Lokasinya di mana epigastric nodule? Itu
di gambar depan tadi itu lokasinya di antara anterior lambung ya dan bagian depan seperti itu. Itu namanya epigastric nodule. Nah, ini di epigastric nodule, kalian lihat sel-sel kecil ini dia belum berdiferensiasi. Kalau dia selnya berdiferensiasi, itu akan ditemukan dia menjadi sel yang kecil, yang lebih besar. Kemudian yang paling besar ini nanti ya, itu di dalamnya sel besar dan isinya adalah granula. Ini adalah gambaran dari histo dari epigastric nodule, atau sebetulnya dia adalah tempat proliferasi ya, tempat pembentukan dari sel hemosit, sel darah. Jadi ini sepertinya seperti sumsum tulang ataupun marrow pada tingkat yang lebih atas. Lymphoid organ punya enggak? Lymphoid organ dia punya. Jadi udang itu juga mempunyai sistem yang berfungsi untuk memusnahkan agen penyakit atau agen patogen. Kemudian dia biasanya di lymphoid organ itu banyak yang namanya fagosit ya. Fagosit itu sel yang nanti memfagositosis dari sel yang nantinya memfagositosis dari agen infeksi, dan dia berkumpul di sepanjang tubulus dari organ limfoid. Ya. Udang itu karena dia tingkatnya dia rendah, ya, kemampuan eliminasi dari patogennya itu bisa melalui fagosit yang ada di limfoid organ tadi, ya, ataupun mengaktifkan program yang kita sebut sebagai apoptosis atau program sel death. Nah, ini lokasinya di mana? Dia ada di bawah lambung, tetapi dia ada di samping dari hepatopankreas. Ini adalah gambaran dari limfoid organ pada udang. Bentuknya seperti ini. Sel-selnya kan seperti sel-sel radang ya, jadi seperti limfosit bentuknya. Jadi dia ada di dalam seperti tubul, kemudian selnya itu dia punya bentuk yang spheroid ya. Kemudian di sepanjang tubulnya ini. Jadi satu tubul, kemudian ini di dalamnya ini banyak dari sel-sel limfositnya, sel fagositnya. Bentuknya simple, masih sederhana sekali. Namanya juga crustacea ya, jadi bentuknya simple. Tetapi ya, yang maha kuasa itu luar biasa sekali. Dari bentukan yang seperti itu pun masih diberikan suatu organ yang fungsinya untuk pertahanan. Ya, jadi kita tuh harus terima kasih. Kita tuh termasuk level yang lebih tinggi. Apalagi yang lebih tinggi itu lebih sempurna lagi, ya, sempurna menurut yang di atas. Luar biasa sekali. Sistem lipoidnya itu juga ada. Nah, sistem syaraf. Kalau orang menyebutkan otak udang itu enggak punya otak kayak udang, salah. Udang itu juga punya central nervous system yang kita sebut paling simple ya, pasti paling sederhana sistemnya yang kita sebut sebagai supraesophageal ganglion. Sentralnya ada di cefalotoraks. Tolong nanti dilihat di gambar yang skema, kalian bisa mengenali supraesophageal ganglion itu lokasinya di mana. Nah, bagiannya dari supraesophageal ganglion itu yang bagian anterior itu kita sebut sebagai protocerebrum. Sebagai bagian dari mid itu kita sebut sebagai deutocerebrum. Bagian posterior itu kita sebut sebagai triocerebrum. Jadi ini adalah bentuk yang sederhana dari sistem syaraf pusat dari udang. Ya, jadi
Kalau bilang lagi tidak punya otak kayak udang, wah kalau kita tidak punya otak, ini dia punya sistem syaraf sentral ya. Meskipun itu bukan otak seperti mamalia, aves atau yang level yang lebih tinggi, tetapi dia punya central nervous system. Ya, ini lokasinya di sini. Jadi dia ada di depan dari anterior chamber tadi. Kalau lymphoid organ dia ada di bawah. Sama dengan hepatopankreas, dia sesisi dengan hepatopankreas. Ya, seperti itu. Ini adalah gambaran yang Ibu rasa bisa memudahkan kalian memahami lokasinya di mana atau sebetulnya. Ya, seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya adalah Y organ, Y organ. Y organ itu beberapa orang menyebutkan sebagai mold gland, kelenjar yang mempunyai fungsi yang nanti akan dipergunakan udang itu untuk molting atau menyilih. Kita akan jelaskan mengenai mold nanti di berikut. Nah, kalau pada udang betina, selain dia berfungsi untuk mold gland, untuk membantu menyilih, dia juga berpengaruh pada perkembangan ovarium dari udang. Ya, perkembangan ovarium dari organ ya. Jadi mulai dari stage awal sampai dewasa. Tetapi Y organ ini ya, kalau pada jantan dia hanya untuk molting saja, tetapi dia tidak berpengaruh pada perkembangan organ jantan. Tetapi pada betina dia berpengaruh pada perkembangan organ betina. Oke, kita masuk ke reproductive system. Ini ovarium, sama, ini adalah follicle ovarium ya, perkembangan ovarium. Ini ovarium yang masih muda ya. Jadi previtelogenik ya. Jadi bentuknya kayak telur-telur kecil ini ya, banyak sekali. Mulai dari apa? Oogonia ya, oogonia, kemudian dia jadi berkembang jadi previtelogenik oosit, jadi ada perkembangannya. Nah, perkembangan dari oogonia sampai previtelogenik oosit sampai nanti stase yang matur, ovary stage yang matur, kelihatan kan sel-selnya yang matur ini pada udang betina dipengaruhi oleh mold gland tadi ya, ada pengaruh dari produk dari mold gland atau Y organ tadi itu berpengaruh ya kalau pada betina untuk perkembangan dari oogonia, previtelogenik oosit sampai dia bentuk yang mature itu ada turun tangan dari produk yang dihasilkan oleh Y organ atau namanya molting gland atau kelenjar yang dipakai yang biasa berperan untuk molting ya. Kalau betina selain molting untuk perkembangan ovarium, tapi kalau jantan hanya molting. Perkembangan reproduksi jantan itu tidak dipengaruhi oleh Y organ atau molting gland. Nah, kalau pada male bentuknya sama, hampir persis ya. Ini tubulus-tubulus, epitelnya kolumner seperti ini. Diperbesar, dalamnya juga ada spermnya seperti ini. Jadi hampir seperti bentuk yang ada pada mamalia atau aves ya. Bentuknya seperti itu, tubulus minivirusnya. Jadi testis ya. Ini organ atau gonad dari jantan. Oke. Ekskresi. Kita tahu ya, jadi untuk hidupnya normal udang itu kan ada proses detoksikasi dari bahan asing yang masuk, ya, bahan asing yang masuk, agen-agen infeksi, nanti ada proses apoptosis atau fagositosis juga, tetapi
selain dia untuk kehidupan normal, itu juga dia menghasilkan excretory product. Nah, excretory product yang dihasilkan oleh udang itu major itu adalah dalam bentuk amonia. Amonia kurang lebih sampai 80-95%. Amonia ini dihasilkan oleh apa? Bentuk dari tergantung pada spesiesnya. Spesies spesies dari udangnya. Kemudian tergantung pada saat amonia ini juga dihasilkan kalau udangnya itu dalam kondisi molting. Jadi dalam kondisi molting, kulit itu akan melepaskan amonia atau dihasilkan oleh insan. Proses respirasi, pernafasan dan sebagainya itu dia menghasilkan sisa ekskresi dalam bentuk itu excretory produknya adalah amonia dan juga pada segmen dari periopod. Yang paling sedikit dihasilkan itu adalah uric acid, asam urat. Urat. Urat itu hanya 3% dan biasanya dihasilkan oleh produk dari intestinum. Kemudian kutikula yang sudah tua itu kan harus diganti dengan yang muda. Pada proses penggantiannya, urat itu akan dilepaskan juga. Urea yang produk di atas dari urat itu sekitar 5%, itu hanya dihasilkan oleh antennal gland, green gland tadi ya, yang dia menghasilkan urin tadi ya, untuk produk dari urin, dan intestinum ataupun midgut seta. Nah, molting. Apa itu molting? Molting itu pada prinsipnya itu pergantian kulit udang. Nah, kenapa udang itu harus molting? Nah, kalau udang itu kalau tiap hari diberi makan, ya rutin, tidak ada penyakit, sehat, tubuhnya kan semakin bertambah gede. Tubuhnya kan semakin bertambah besar. Nah, kalau tubuhnya bertambah besar, sementara kulit pembungkusnya itu ukurannya kecil kan ya tidak masuk akal kan, sesak kan. Jadi dia molting itu dalam kondisi normal itu terjadi kalau udang itu tumbuh, udang itu sehat, untuk menyesuaikan perkembangan itu terjadilah yang kita sebut sebagai molting. Itu juga penyebab normal ya terjadinya molting. Tetapi molting itu juga bisa terjadi kalau misalnya ada kerusakan. Dia nggak perlu tumbuh dulu, jadi dia masih ukurannya pas, tetapi ada kerusakan yang disebabkan karena lingkungan tidak sesuai, kulitnya rusak dan sebagainya, atau ada infeksi, itu juga menyebabkan bisa memicu terjadinya molting. Nah, kalau dalam kondisi normal molting pun ya, itu berisiko pada udang. Karena pada saat molting kulitnya lepas untuk diganti kulit yang baru, itu kan barier proteksi awalnya kan yang paling luar kan hilang. Dan itu akan menyebabkan biasanya dalam kondisi normal pun udang itu peka terhadap beberapa infeksi, baik bakteri ataupun virus. Biasanya yang virus itu adalah tauravirus. Itu ngindik ya, tauravirus atau white spot virus itu selalu mengancam atau selalu mengamati mana ada udang yang molting, kalau kondisinya terpenuhi akan mulai terjadi infeksi pada saat itu. Kemudian ancaman yang non-infeksi, kalau dia dalam kondisi molting, kulitnya lepas, kulit baru belum terbentuk, itu dia akan jadi sasaran kanibal dari udang yang lainnya. Ya, seperti itu. Nah, molting itu
waktunya itu juga tidak terlalu lama. Jadi begitu itu lepas, itu kulit di bawahnya itu sudah siap dan siap untuk mengeras. Siapa yang bertanggung jawab di sini itu adalah hormon yang dilepas oleh molting gland tadi, atau nama lainnya adalah G organ. Ini adalah fase pada molting, ya. Ada intermold, premold, mold, dan postmold. Fase intermold itu adalah yang terpanjang antar molting satu dengan molting yang lainnya, ya. Kemudian ada premold, mold, dan terakhir itu adalah yang postmold. Ini adalah gambaran, ya, yang mempermudah kalian untuk memahami bagaimana molting itu terjadi. Jadi ini adalah epidermis, kemudian di luar epidermis tadi seperti Ibu jelaskan sudah ada epikutikel, exokutikel, dan endokutikel. Molting lainnya ada di ini adalah area dari molting line. Nah, kalau ada tahapan molting, ya, itu nanti akan ada akumulasi cairan yang lokasinya di antara epidermis, yang di atasnya itu sudah ada epikutikel baru, dan lapisan endokutikel di atasnya. Jadi ini dipisahkan molting fluid, ya, ada cairan. Nah, cairan ini semakin nanti banyak mendesak, diikuti dengan pertumbuhan dari tidak hanya epikutikel, tetapi juga prokutikel dan teman-temannya. Kalau ini sudah full, ya, cairannya, bagian dari epikutikel, exokutikel yang lama itu terlepas, dan bagian yang bawah itu sudah terbentuk, ya, lengkap dengan new epikutikel, prokutikel, dan exokutikel. Yaitu waktunya itu tahapan, biasanya jam, ya, diikuti dengan pengerasan. Jadi pada saat yang lama ini lepas, ini yang baru ini sudah terbentuk di bawahnya. Nah, kegagalan molting itu salah satunya juga bisa disebabkan karena yang atasnya itu sudah lepas, tetapi karena ada suatu gangguan, infeksi, atau apapun, ya, bawahnya ini belum siap. Jadi sudah lepas kulit, bawah belum siap. Kalian bisa membayangkan, jadi udang ini sama sekali tidak ada protection di situ. Ya sudah, biasanya berakhir dengan kematian. Oke. Nah ini, ya, persiapannya tuh seperti ini. Jadi kalau dia nanti ada proses molting, ini old cuticula, yang ada epikutikel, exokutikel, dan endokutikel itu lepas karena tadi ada cairan cairan molting tadi, ada air, ya, cairan molting. Kemudian ini di bawahnya ini begitu dia lepas, di bawahnya ini sudah terbentuk yang baru. Itu bayangannya seperti itu. Jadi ngelupas tapi di bawahnya sudah ada yang baru. Nah, apa masing-masing kita sebutkan tentang postmold. Postmold itu adalah terjadi setelah penanggalan exoskeleton yang pertama kali. Jadi biasanya udangnya itu baru selesai molting, pemulihan dari molting yang sebelumnya. Ya, jadi pada proses ini udang itu akan menyerap banyak air dalam usus, epidermis, insang, sehingga akan menumbuhkan kutikel yang baru. Jadi postmold itu setelah penanggalan exoskeleton yang pertama. Nah, setelah proses di postmold itu, cangkangnya, exoskeletonnya yang tadinya lemah, ya, tipis, itu mulai mengeras dalam beberapa jam untuk membentuk seperti biasanya kulit udang yang normal seperti biasa. Jadi postmold itu yang terakhir. Inter itu yang membatasi, itu ada fase statis.
Pada fase statis, intermold itu kulit udangnya itu kutikelnya sudah fungsional ya. Dia beraktivitas tanpa terganggu, tidak akan ada masalah. Dan semakin lama eksoskeletonnya semakin keras karena deposit mineral dan proteinnya juga semakin banyak. Ini di fase intermold. Kemudian ada premold. Premold itu awal ya, pre itu mesti awal. Premold itu ada 2 tahap, itu ada premold yang early dan premold yang late. Kalau premold yang early itu pembentukan epikutikel di bawah endokutikel, disertai dengan peningkatan hormon molting. Kalau late premold yaitu untuk membentuk exokutikel di bawahnya. Jadi ini mohon maaf ya, sebetulnya urutan keterangannya itu biar kalian tidak bingung, nanti baca lagi di rumah. Premold dulu, ya. Kemudian setelah premold, kemudian premold ada early premold, ada late premold, kemudian kalian masuk ke yang postmold. Baru setelah itu adalah yang intermold. Intermold itu adalah fase statis ya. Jadi dia sudah berfungsi, fungsi normal, kemudian bertambah lama, bertambah menjadi keras. Jadi nanti kalau sudah dapat apa PPT-nya, kalian balik premold dulu, kemudian ada postmold, kemudian ada intermold. Ya, ada 3 tahapan itu di situ. Nah, ada istilah yang kita sebut sebagai ekdisis. Sebetulnya yaitu molting juga ya. Tapi molting itu kan dia menyilih jadi lepas jadi apa cangkangnya. Tetapi ada istilah yang kita sebut sebagai ekdisis. Ekdisis itu adalah proses di mana cangkang yang lama itu terpisah ya dari tubuh udangnya dari sefalotorak dan abdomen. Biasanya dia lepasnya itu di perbatasan sefalotorak dan abdomen. Dia pisah secara cepat dan prosesnya itu terjadi secara cepat. Dan proses ini ya kalau dia gagal lepas ya nanti akan diikuti dengan kematian udangnya karena dia sudah terbuka tetapi dia tidak lepas. Itu akan diikuti dengan kematian udangnya. Nah, ini adalah bentuk cangkang-cangkang yang ditinggalkan oleh udangnya karena udang yang bersangkutan itu sudah terbentuk cangkang yang baru. Jadi bentuknya seperti itu. Pelepasannya itu di perbatasan dari sefalotorak dan abdomen. Itu dia lepas, cepat, kemudian dia keluar, meluncur keluar. Tapi ada juga beberapa yang gagal. Ya, kalau gagal lepas berarti cangkang yang lama masih ada di situ, sementara udangnya terjebak di dalam, ya itu yang akan banyak menyebabkan proses kematian pada udangnya. Ya, ini namanya apa yang kita sebut sebagai proses molting, premold, postmold, dan intermold. Kemudian di molting ada istilah yang kita sebut sebagai ekdisis, pelepasan udang dari cangkang lama ke cangkang baru yang sudah tersedia. Di mana areanya? Di perbatasan antara sefalotorak. Melepasnya itu di ya kalau buka baju gitu ya. Kalau dia buka baju itu buka bajunya adalah di apa zipper yang perbatasan antara sefalotoraks dan abdomen. Oke. Sekarang kita masuk life cycle dari udang. Udang itu punya life cycle ya, susunannya seperti ini. Adult itu dewasa, itu biasanya yang dewasa itu 10 bulanan gitu. Kalau dia adult spawning ya, first spawning 10 bulanan gitu, itu dia akan menghasilkan telur. Telur nanti dalam 12 jam itu dia berkembang menjadi larva awal yang kita sebut sebagai nauplius. Nauplius itu sampai umurnya sampai 1 sampai 1,5 hari.
dia akan berkembang menjadi protozoa dalam waktu 5 hari nanti di protozoa itu. Protozoa 5 hari dia akan berkembang menjadi misis. Misis itu dia usianya sampai 4 hari. Kemudian ada yang namanya poslarva. Nah, poslarva itu usia dari 1 sampai 3 minggu. Setelah ada poslarva, dia berkembang menjadi udang muda, juvenile, dan udang dewasa yang kemungkinan siap dikawinkan itu mulai dari umur 4 sampai 5 bulan itu sudah mulai bisa untuk dikawinkan. First matingnya seperti itu. Ya, jadi larvanya yang masuk larva itu adalah Nauplius, Protozoa, dan Mysis. Setelah itu ada stadium yang kita sebut sebagai postlarva. Jadi gambaran siklusnya itu ada telur, kemudian larva. Larvanya apa saja? Nauplius, Protozoa, dan Mysis. Kemudian larva itu berkembang jadi postlarva, postlarva jadi juvenile, dan juvenile jadi udang yang dewasa. Seperti itu, ya. Itu punya umur-umuran yang tersendiri. Mohon nanti dibaca di buku handout yang saya berikan. Di situ ya masing-masing tahapan dari siklus udang itu membutuhkan pakan yang juga berbeda-beda. Misalnya larva. Larva yang Nauplius, Protozoa, Mysis itu pakannya berbeda meskipun sama-sama larva ya. Kemudian postlarva dia pakannya juga berbeda, juvenile juga ada pakan yang berbeda. Itu hanya kalian bisa lihat dan kalian baca di handout yang sudah saya siapkan di Elok. Oke. Kemudian dari sekian ini ya, sekian life cycle-nya dia dari telur, larva, postlarva, dewasa, udang muda dan udang dewasa, yang tingkat survival-nya, tingkat di mana banyak penyakit, banyak kematian, banyak patogen yang menyebabkan masalah itu adalah pada stadium postlarva. Jadi yang paling sensitif itu adalah pada stadium postlarva. Postlarva yang ada di nursery ya, bukan ada di kolam bukan, tetapi di nursery. Itu yang tingkat survival-nya yang paling rendah. Nah, ini larva. Ada Naupli, Protozoa, dan Mysis. Kemudian ada postlarva. Nah, untuk Naupli, Protozoa, Mysis ya, itu kalian tidak bisa lihat dengan mata telanjang ya. Kelihatannya cuma ada air aja tetapi di situ ada, tetapi itu mikroskopis kecil dia. Nauplius, Protozoa, Mysis. Kemudian kecil meskipun kelihatan tapi itu kecil. Kemudian kalau postlarva itu sudah mulai kelihatan, apalagi yang juvenile dan adult. Itu sudah bisa terlihat dengan mata telanjang. Ini adalah gambaran ya, kemungkinan bentuk dari masing-masing dari Nauplius itu seperti apa, kalau di under microscope, Protozoa seperti apa, kemudian Mysis, kemudian postlarva ya, kemudian yang udang dewasa sama udang muda itu bentuknya hampir sama lah. Hanya size-nya yang biasanya membedakan seperti itu. Ya, jadi harus diingat-ingat. Pakan berbeda untuk di setiap stadium. Kemudian dari setiap stadium itu mana yang peka terhadap kemunculan penyakit, ya itu seperti itu. Ya, mohon untuk dicek di handouts yang sudah Ibu berikan. Oke. Sebelum kita masuk ke penyakit atau konsep penyakit yang ada pada udang, apakah ada yang bertanya? Cobalah bertanya, saya tak berhenti. Adakah yang bertanya? Misi dok, Oke, Afnan.
Oke. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Afnan. Di sini saya ingin bertanya mengenai molting gitu dok. Tapi Mm-mm. hewannya mungkin kayak krustasea yang lain, mungkin udang Mm-mm. atau udang, lobster ataupun kepiting begitu. Nah, Mm-mm. yang saya tahu di kepiting ataupun lobster itu ada yang namanya kepiting soka ataupun lobster soka kayak gitu. Jadi mereka dipaksa dipotong gitu bagian kakinya, kemudian mau tidak mau mereka harus melakukan molting. Nah, Mm-mm. eh, ada yang memahami bahwasanya ini tuh kayak keserawannya kayak kurang gitu. Nah, dari segi anatomi, apakah ini itu memotong ganglion dan juga memotong sirkulasi dari hemolimfa gitu, dok? Mungkin gitu Kalau aja. Terima kasih. memotong dari ganglion hemolimnya tidak, Afnan ya, tetapi itu memang suatu proses dia dipaksa untuk, kan tadi Ibu sudah cerita ya, bahwa molting itu mengikuti case normal ya, normal terjadi secara normal, atau dia mengikuti bisa terjadi kalau ada kulitnya itu ada infeksi atau ada luka atau lingkungan yang tidak bagus, dia juga bisa. Atau molting itu bisa karena faktor yang apa, non infeksi tadi, sesuatu yang berkaitan dengan non infeksi. Tetapi kalau itu dipotong, itu ganglionnya jelas tidak ya, tetapi dia kemungkinan karena dipaksa ya, itu kan harus dipaksa ya, itu apa yang terlibat di situ, Adnan? Hormonal apa yang terlibat di situ? Kepiting soka itu kan kalau seperti yang apa, yang kulitnya lembut itu toh, benar? Iya, betul dokter. Heeh. Apa hormonal apa yang terlibat di situ? Masih kurang tahu dok. Tadi sudah tak sebutkan. Kalau misalnya itu di krustasea, hormonal yang dihasilkan oleh Y organ, ya, molting gland itu yang terlibat di situ. Apakah dia diberikan, saya tidak tahu ya, tetapi kepiting soka itu apakah itu bukan genetik? Dia memang secara genetik dia punya kulit yang tipis, atau dia dibikin agar proses moltingnya dipercepat. Itu yang ibu tidak tahu. Kamu lebih tahu, Adnan? Kalau yang saya tahu itu Mm-mm. memang dipotong gitu dok. Jadi nanti dipotong kemudian ditaruh dalam kandang yang dimasukkan dalam Mm-mm. air bakau. Nanti kelamaan dia ya akan molting gitu langsung dipanen gitu dok. Oke, berarti itu kan dipercepat moltingnya ya, dipercepat moltingnya. Mungkin dengan cara dilukai tadi, dia mempercepat molting, kemudian sebelum terjadi pengerasan, sebelum, kalau mengeras tadi kan periodenya kan post molt. Sebelum dia mengeras, dia dipanen. Jadi masih tahap apa, pre-molt late itu di apa, dipanen itu kulitnya masih tipis. Jadi kulitnya istilahnya bisa dimakan, ya toh? Kalau kepiting soka itu seperti itu. Oke. Tapi itu apa? Kalau motong ganglionnya tidak, ya. Tetapi dia itu kan kepiting ya, mungkin agak beda dengan yang udang ya. Tetapi dia mungkin uh, ada sesuatu dengan pemotongan itu menyebabkan pengaktifan dari apa, mold gland-nya, dari meningkatkan aktivitas mungkin dari organnya seperti itu. Oke, oke. Ada lagi mungkin yang ditanyakan? Nah, kalau Zoom tidur semua ini, Permisi dok, belum ada. hmm? Permisi dok. Oke. Eh, saya mau izin bertanya, tapi mungkin lebih ke materinya ya dok. Maksudnya kayak untuk materi ini apakah ada referensi lanjutan gitu, buku atau apa gitu dok? Ada referensi lanjutannya, ada buku petunjuk lanjutannya ada. Kalau kamu mau, mau referensinya ada. Saya carikan petunjuk referensinya, atau karena Ibu dapatnya itu bukan electronic book ya, jadi
dalam bentuk buku yang buku textbook ya, bukan waktu zaman itu kan belum ada electronic book toh. Jadi dalam bentuk e-books nanti bisa diambilkan. Tak ambilkan judulnya kalau kamu mau. Yang bagian mana? Kan banyak sekali tadi. Apakah itu bagian anatominya? Apakah itu kalau anatominya itu di beberapa electronic book sudah ada, nak. E-book yang bisa di-download atau dilihat dalam beberapa hari itu bisa di-download itu. Itu bisa. Yang pakai Fatbook itu loh. Itu bisa ada di situ. Gitu. Untuk penulisnya ada yang spesifik atau gimana gitu nggak dok? Yang dipakai di kampus? Kalau yang dipakai di kampus tuh ada, nanti tak carikan ya, itu buku petunjuknya yang tentang standar bukunya itu ada. Nanti tak ambilkan punyaku, nanti tak kirim kamu minggu depan ya. Iya dok, terima kasih. Oke. Sama-sama. Oke, ingatkan ibu ya, nak. Ingatkan ibu ya. Oke. Iya dok. Oke. Ini siapa yang raise hand lagi? Nah, saya tuh izin bertanya tuh. Apa? Ini tadi untuk yang post molting itu kan setelah post molting udang menyerap banyak air dalam usus epidermis dan insang gitu ya dok. Nah, yang dicari di dalam airnya itu apa dok? Apakah mineral seperti kalsium atau Ya, ada hal lain? mineral, kalsium, kemudian kan dia kan menggembung segede-gedenya kan, jadian. Kalau dia gembung segede-gedenya kan dia nanti akan bentuk ini kulit yang nutupin dia itu kan dia bisa berkembang sesuai dengan pertumbuhannya dia. Kan habis itu kan diikuti dengan kulitnya mengeras kan, ya toh? Iya iya dok. Yang dia dapatkan dari air itu juga mungkin dari kalsiumnya, tetapi kan kalsium dan sebagainya itu biasanya kan mereka dapatkan lebih dari pakannya. Ya. Oh berarti tujuan utamanya itu untuk memperbesar tubuhnya agar kulitnya itu bisa pas gitu dok. Iya, soalnya kan prinsipnya gini, namamu siapa, Mas? Hanif dok. Hanif, gini Hanif, jadi kan molting itu kalau udang dalam kondisi normal ya ndak sakit, ndak apapun, ndak luka ya, itu kan dia karena dia makan tiap hari sehat, kan bajunya kan sesek toh, ya toh. Nah, dia harus butuh ganti baju yang lebih gede untuk menyesuaikan dengan perkembangan tubuhnya. Nah, ini yang caranya gimana? Baju yang lama itu dilepas, tetapi dia sudah menyiapkan pola untuk baju yang baru. Ya toh? Jadi nanti bisa ngikuti. Kalau enggak, ukurannya segitu aja, dia makan seberapapun itu enggak bisa gede karena dipres gitu. Kayak pakai korset itu. Pernah lihat ya, kayak pakai kemben gitu. Ya toh? Itu kalau kembennya sudah sesak, salah satu caranya kan dibuka itu dan diganti kemben yang lebih baru disesuaikan dengan ukuran sehingga nanti apapun yang dia makan, asupan apapun yang dia makan jadinya daging udangnya itu dia bisa menyesuaikan dengan bentuk bodinya dengan bentuk tutupnya, bajunya. Mudeng, Nif? Iya paham dok. Terima kasih dok. Nggih. Ada lagi? Siapa? Wes? Kalau enggak, tak lanjut ya. Lanjut, soalnya banyak ini. Ibu sampai jam berapa sih? Halo, Hanif atau siapa tadi? 8.40. 8.40. Oke, masih banyak. Oke, jadi tak lanjut kepada penyakit. Ya. Penyakit yang ada pada udang ini kompleks sekali ya. Jadi penyakitnya pada udang itu secara garis besar dibedakan menjadi dua. Bisa yang disebabkan karena infeksi ataupun non-infeksi. Kalau infeksi kalian tahu penyebabnya bisa virus, bakteri, jamur, protozoa. Yang ini nanti akan dibahas di pertemuan yang kedua dan terakhir ya. Kemudian non-infeksi. Non-infeksi ini atau penyakit non-infeksi atau penyakit yang tidak menular ya, itu biasanya karena faktor nutrisi.
faktor toksik, faktor cacat genetik misalnya, kemudian juga faktor neoplasia. Jadi di udang pun tumor itu juga ada ya. Jadi tumor itu ada di mana-mana. Nah, untuk yang non-infeksi, contohnya paling gampang ya. Yang non-infeksi ini tolong nanti dibaca handout yang sudah Ibu kirimkan ke Elo. Di handout Elo itu ada parameter air, water parameter yang diizinkan atau water parameter yang harus tepati kalau kita memelihara udang. Contohnya parameter oksigen terlarut DO, kadar garam, kadar nitrit, kadar sulfat, pH, temperatur, dan sebagainya, itu harus sudah ditentukan. Nah, itu juga merupakan parameter air, ya, itu juga merupakan salah satu penyebab non-infeksi pada kasus munculnya penyakit pada udang. Dia non-infeksi. Misalnya kadar nitritnya tinggi, kadar amoniaknya tinggi, kemudian juga misalnya kadar oksigen terlarutnya rendah. Itu menyebabkan udangnya itu sakit. Sakit pada udang itu nanti yang akan menyebabkan agen yang patogen ataupun agen yang sifatnya itu oportunis. Tahu kan oportunis? Bakteri oportunis atau agen oportunis itu bisa memicu munculnya penyakit pada udang. Jadi water parameter itu salah satu penyebab pada kemunculan penyakit pada udang. Kalau toksik apa? Misalnya PB, ya, logam berat yang ada di tanah tambak atau logam merkuri yang ada di air, itu juga bisa menyebabkan kejadian pada penyakit pada ikan. Pernah kan di Jepang itu juga menyebabkan ikannya itu keracunan dan dimakan pada manusia, itu juga menyebabkan gangguan kesehatan pada manusia. Itu beberapa faktor yang sifatnya toksik. Oke. Nah, menurut OIE 2022 ya, atau WOAH ya sekarang namanya, yang masuk ke viral disease dan bakterial, fungal yang memang merupakan tanda petik merah ya untuk penyakit udang itu, contohnya ada IHHNV, nanti kita sebutkan ya di pertemuan terakhir, Taura syndrome, white spot disease, white tail disease, yellow head, dan sebagainya. Bakterial bisa Hepatobacterial pneumoniae, kemudian bakteri yang lain, Vibrio, dan sebagainya. Tapi di sini ada akut hepatopankreatic necrosis disease. Nanti kita cari contoh gambarnya yang bagus. Kemudian ada yang namanya fungal disease. Contohnya adalah crayfish ya, itu adalah bentuk beberapa jamur. Tapi kita nanti ada juga tambahan bentuk jamur yang lain ya. Ini kenapa sebetulnya? Karena penyakit ini sangat menular antar hewan, antar udang ya, dan menyebabkan produksi udang itu menjadi turun. Dan ini kaitannya dengan ekonomi sebetulnya ya. Penyakit-penyakit itu berkaitan dengan ekonomi. Nah, sekarang kita masuk ke dalam bahasan yang menarik, itu mengenai bagaimana sebetulnya penyakit pada udang. Jadi penyakit pada udang, ya, penyakit pada udang itu sebetulnya terjadi karena adanya interaksi antara patogen, agen penyebab penyakitnya, dengan udangnya dan lingkungan. Jadi tidak bisa lepas. Penyakit itu muncul karena lingkungannya, mungkin karena patogennya, agen penyakit yang ada di situ, atau mungkin karena hostnya sendiri. Misalnya
daya tahan tubuhnya rendah. Namun yang sering terjadi itu adalah yang paling cantik itu adalah interaksi di antara stres, lingkungan, dan patogen Udah penyebab aku pas nggak bawa penyakitnya. habis Oke, belum praktikum jadi belum bawa tisu aku. Kalau pas oke, praktikum ya, itu ada 3, Pak. Nah, salah. ini di Di kafe udah bikin. yang mikrofonnya Iya, di off kan enggak dulu berusaha. ya. Punya siapa tadi yang on tadi? Di off kan dulu ya, biar yang lain bisa dengar. Kalau kamu nggak dengar, nggak mau dengar nggak apa-apa. Oke. Kemudian penyakit pada udang itu umumnya penyebabnya karena lingkungan udang itu dan patogen. Nah, sebetulnya ada 4 skenario bagaimana penyakit pada udang itu bisa muncul. Ada skenario A, skenario B, skenario C, dan skenario D. Skenario A itu penyakit pada udang itu muncul karena murni kondisi lingkungan. Kondisi lingkungan di sini itu adalah kondisi microenvironment yang ada di udang itu sendiri. Air terutama. Itu adalah misalnya rendahnya kadar oksigen terlarut, tingginya nitrit, rendahnya kadar garam, tingginya kadar amonia, itu juga bisa menyebabkan udang itu muncul penyakit. Nah, skenario kedua, tapi ini yang A ini murni lingkungan, tidak ada bakterinya di kolam itu. Nah, skenario B itu adalah lingkungan ditambah bakteri yang oportunis. Misalnya parameter waternya itu jelek, misalnya amoniaknya tinggi. Nah, amoniak tinggi menyebabkan udangnya sudah sakit kan? Nah, udah misalnya kulitnya terkelupas dan sebagainya, bakteri oportunis yang ada di air kolam itu dia berubah menjadi patogen, Vibrio contohnya. Kemudian yang C ini adalah disebabkan oleh patogen infeksi dan ditambah dengan lingkungan yang stres. Contohnya apa? Di tubuh udang, kebanyakan udang, itu virus monodon bakulovirus itu virusnya itu banyak sekali. Tapi tidak satu pun udang itu sakit. Nyaman-nyaman aja, meskipun pemeriksaan nanti molekuler dan sebagainya itu ditemukan virusnya. Tapi tidak ada muncul gejala sakit dan kematian. Namun, kalau lingkungan tempat hidup udang yang ada infeksi tersembunyi tadi ya, bakulovirus tadi, lingkungan airnya itu jelek, stresnya udang jadi tinggi, muncullah wabah itu. Jadi wabah itu tidak akan muncul kalau lingkungannya baik-baik saja. Padahal di tubuh ikan itu sudah ada agen infeksinya. Kemudian yang D itu adalah skenario yang memang benar-benar disebabkan karena ada infeksi patogen murni. Contohnya pada kasus cotton shrimp disease, penyebabnya adalah Nosema nelsoni, ya, penyebabnya itu. Oke. Jadi ada 4 skenario. Nah, kalau kita melihat dari adanya suatu penyakit pada tambak udang, itu yang kita lihat ada tidaknya penyakit itu kan banyak tidaknya kematian di tempat itu. Nah, kalian bisa tahu sekarang, kalau kalian menjaga tambak, kerja di tambak, tiba-tiba ada kematian yang tinggi sekali dengan waktu yang cepat, jam yang pendek. Itu biasanya cek dulu parameter airnya. Oxygen depletion itu bisa menyebabkan satu tambak itu mati semua. Atau di situ ada toksikan yang sangat mematikan. Tiba-tiba misalnya tambaknya dikasih bahan toksik langsung. Itu memungkinkan kematian yang cepat dalam waktu yang singkat. Kalau ada kematian yang terus meningkat
dalam waktu beberapa hari, tapi terus meningkat tinggi, itu biasanya penyebabnya adalah agen yang virulen. Bisa bakteri atau bisa virus. Tapi kalau kematiannya itu sedikit ya, naiknya juga tidak terlalu menonjol dan butuh waktu yang lama untuk naiknya. Biasanya kematian itu karena parasit, karena toksikan yang sifatnya ringan, atau misalnya kondisi lingkungan yang jelek, misalnya kadar sulfatnya tinggi, atau misalnya DO-nya, DO airnya, oksigen terlarutnya sok normal, sok tidak. Nah itu kadang-kadang ada kematian, tapi sedikit dan butuh waktu yang lama. Atau toksikan atau racun yang sifatnya lemah. Itu juga bisa menyebabkan kematian dalam jangka waktu yang lama dan jumlah yang sedikit. Tapi kalau tiba-tiba naik tinggi, sudah dalam waktu yang singkat sekali, itu lingkungan mesti oksigen depletion. Atau kalau dia atau meningkat dalam 1-2 hari, kemudian 2-3 hari meningkat semakin tinggi, itu sesuatu yang kalian harus berpikir bahwa ini kemungkinan bakteri atau virus yang patogen atau infeksi yang sifatnya patogen ya, keras infeksinya. Oke. Nah, dari semua kematian kalau pada kasus udang itu yang paling banyak itu ditemukan pada infeksi bakterial dan virus. Sampai sekarang virus itu memenuhi persentase yang tertinggi, sementara bakteri itu di bawah virus. Lainnya jamur dan parasit dan yang lainnya itu kecil ya, bukan merupakan penyebab penyakit yang utama. Nah, yang terakhir sebelum menit ke-40 itu adalah deteksi patogen. Sebelum deteksi patogen ya, ini untuk deteksi patogen. Nah, deteksi patogen ini kalau kita sebagai seorang patolog, seorang dokter hewan, untuk bisa mendeteksi patogen dengan bagus, itu salah satu caranya itu adalah dengan pengambilan sampel yang tepat, pengambilan teknik sampel yang tepat. Jadi harus tahu anatomi, tahu lokasi lesi, seperti yang disebabkan di depan. Nah, pengambilan sampel itu bisa didasari dengan apa? Dengan melihat gejala-gejala lesi makroskopis yang muncul, atau bisa juga melihat behavior, tingkah laku udang yang ada di dalam tambak. Nah, gross atau clinical sign yang biasa kita pakai untuk penanda kalau ada sesuatu yang tidak beres, ya, itu bisa dari field examination, itu kalian bisa baca yang ada di handout, ya, field examination, banyak udang yang mati dan sebagainya. Kemudian juga bisa melihat pemeriksaan individual berupa perubahan warna, perubahan dari kulit jadi tipis, jadi tebal, jadi perubahan warna juga, kemudian perubahan gill atau insang, insangnya berubah menjadi perubahan warna, bengkak penutup insang dan sebagainya, itu bisa mengarahkan kita bahwa oh ini ada sesuatu yang tidak beres di situ. Ya, kemudian kalau kita lihat behavior atau tingkah laku dari udangnya, itu di pertumbuhannya kok dipakani banyak, tidak tumbuh. Kemudian dipakani banyak, pakannya banyak tertinggal di jaring. Kemudian dipakani banyak, kurus-kurus, high feed conversion rate-nya ya. Kemudian juga banyak burung. Di atas tambak-tambak itu banyak burung. Kalau banyak burung di atas tambak itu burung-burung itu sebetulnya mengancam mau makan bangkai-bangkai dari udang yang muncul di permukaan. Jadi kalau udangnya sehat di situ tidak ada yang mati, burung itu tidak akan datang untuk makan bangkai itu. Kelemahan, kemudian juga gaya berenang yang sudah berbeda. Itu menunjukkan bahwa ada sesuatu di situ. Nah, ini growth sign secara cepat ya akan saya tunjukkan di sini. Kalian ke tambak udang, kemudian lihat
Ini bagian uropodnya. Lihat, apa yang terjadi di sini? Gripis, nekrosis pada uropod. Kalian sudah tahu berarti ada sesuatu di situ. Cek dulu parameter airnya, apa yang sesuatu yang bisa menyebabkan iritasi. Biasanya sulfat, amonia, ya itu bisa menyebabkan iritasi seperti itu. Nah, seperti ini area erosi, ya kayak benteng-benteng gitu, erosi dan spot berwarna putih. Itu juga menunjukkan ada sesuatu yang tidak normal. Kaitannya mungkin dengan infeksi, kemungkinan non-infeksi. Kita bahas di pertemuan kedua. Nah ini white spot, nah ini kelihatan white spotnya, ini banyak sekali ya, sampai dan white spotnya itu ada di karapas seperti ini. Bentuknya sampai seperti apa? Gambaran yang indah sekali, meskipun ini peternaknya nangis ya. Oke. Kemudian juga chromatophore expansion, jadi ada warna chromatophore meluas ya, coklat kehitaman seperti ini, perluasan chromatophore. Nah, seperti ini chromatophore, ada perluasan chromatophore. Ya. Kemudian juga kulitnya tipis, soft cell. Kalau kalian melihat ada soft cell ini, dulu kulit tipis seperti ini berarti kalian kalau sudah mendapatkan kuliah molting, kalian tahu ini proses moltingnya kemungkinan apakah gagal ya. Jadi setelah lepas, dia tidak bisa mengeras secara normal, mengikuti jalur normal. Apakah ada gangguan kalsiumnya atau adakah gangguan yang lain yang menyebabkan kulit ini menjadi tipis. Nah, deformity, ada cacat. Ini harusnya nutup gini cantik. Ini ada yang legok seperti ini. Deformitas, ada cacat di permukaannya. Ya, deformity. Kemudian insangnya. Insang itu kan harusnya dia warnanya putih kuning gitu ya, kekuningan putih ya, transparan. Ini warna insangnya itu dia coklat seperti ini. Coklat hitam. Mesti ada sesuatu di situ yang kita bisa jelaskan di minggu depan. Ototnya jadi harusnya kan bening seperti ini normalnya. Ini ototnya jadi putih. Ada putih pada otot. Nah, ini nanti butuh diperiksa. Apakah dia nanti ada massa seperti spons dan sebagainya. Itu hanya bisa diperiksa one by one. Tetapi kalau lihat massa seperti ini, otot putih seperti ini yang normalnya seperti ini ya, kita lihat bahwa kita catat bahwa ada sesuatu di situ. Kemudian muscle cramp ya seperti ini. Jadi melengkung seperti ini, normalnya kan dia lurus ya, melengkung seperti ini. Ada gangguan di otot. Defisiensi vitamin tertentu dalam pakan itu juga bisa menyebabkan muscle cramp. Kemudian size ini dalam satu taburan, dalam satu tambak, harusnya umur sama, berat sama. Tapi ini ada variasi ukuran. Variasi ukuran itu juga sebagai penanda. Kalau kalian sampling, ada variasi ukuran, itu ada sesuatu yang berkaitan dengan gangguan dari pertumbuhan. Nah, gangguan pertumbuhan itu kan biasanya berkaitan dengan penyakit, apakah itu infeksi atau non-infeksi. Nah, ini molting problem. Ini sudah molting, kulitnya terbentuk, tapi kulit lamanya tidak lepas. Harusnya kan kulit lamanya lepas, karena kulit baru sudah terbentuk. Ini kulit lamanya tidak lepas. Nah, kalau kayak gini ya menghalangi dia berenang, tidak menyebabkan dia nyaman, ya biasanya diikuti dengan kematian. Kita tidak tahu ya penyebabnya apa, tapi sering seperti ini, ya molting problem itu. Oke. Nah, ini kemudian juga diskolorasi dari hepatopankreas. Hepatopankreasnya itu hepatopankreas warnanya apa tadi? Kan seperti ini lah, kekuningan seperti ini, tapi dia ada diskolorasi, perubahan dari warna dari hepatopankreas. Seperti itu. Nah, white faces syndrome harusnya ini daerah ini namanya apa? Tadi sambil ngulang ya, ini namanya midgut. Kemudian di belakang ini hindgut. Yang kalian biasa kalau masak dikeluarkan itu usus, isinya harusnya hitam ya. Dan kalau udangnya sehat mesti isinya hitam dan penuh. Tapi kalau dia kosong itu berarti udangnya tidak makan.
Nah, ini ada sindrom yang kita sebut sebagai white facet syndrome. Jadi kalau ada warna putih di sini, ya sudah, berarti ada diisi ususnya putih, itu mesti ada gangguan. Udangnya ada gangguan ada gangguan yang menunjukkan bahwa ada arahan ke penyebab penyakit. Nanti apa penyebabnya itu yang kita akan cari satu persatu. Nah, yang lainnya ini unusual discoloration ya di exoskeletonnya, ada bintik-bintik kemerahan ini sepanjangan gitu. Ya, kemudian juga ada warnanya harusnya kuning seperti ini, udangnya ini ada bintik-bintik seperti ini, ya, ada diskolorasi yang tidak sesuai dengan warna udang normalnya. Warna udang itu tergantung pada spesies jenis spesiesnya ya. Ada yang abu-abu, ada yang agak kemerahan, ada agak orange, ada coklat ya. Kemudian juga ada warna yang putih, transparan seperti itu. Jadi kalian harus tahu udangnya ini jenisnya apa dulu, baru kalian bisa menyebutkan, oh ini discoloration. Kalau udang windu yang memang abu-abu seperti itu, kamu bilang diskolorasi ya, ketawa kita ya, karena dia memang warna bawaannya, kalian tahu kan di exocuticle itu kan ada pigmen ya, itu yang menyebabkan ada perubahan warna di situ, memberikan warna pada kutikulanya. Oke, segitu yang bisa Ibu berikan. Ada pertanyaan atau masih ada yang mau absensi? Di sini isi enek sing arep absensi. Ada pertanyaan? Dok, izin bertanya, Dok. Oh, apa? Untuk yang tadi, yang molting problem itu, kan ada yang kutikulanya nggak copot yang lama. Itu kalau misalnya dibantu secara manual, apakah bisa juga ya, Dok, untuk menghindari kematian? Ya bisa aja kalau kamu punya udangmu satu. Tapi kan udang itu kan ditambah toh. Banyak toh. Masuk atau copoti sisi-sisi. Bisa aja dibantu manual bisa. Kalau nggak lepas sempurna ya. Itu bisa dibantu manual. Jadi agak dikelupas gitu. Tapi harus dipastikan bawahnya itu sudah tumbuh. Kalau bawahnya itu kulitnya belum tumbuh, kamu copot, itu dia tidak ada proteksi juga, mati juga. Jadi barang-barang yang seperti itu tidak normal. Jadi kalau Adnan cuma punyanya udang satu, ya toh copot satu ya enggak apa-apa ya. Tapi pastikan kamu mau nyopot itu bawahnya sudah sudah lengkap belum? Ya toh sudah tumbuh lengkap belum? Meskipun itu masih tipis ya. Karena nanti dari tipis itu beberapa jam itu dia sudah bisa mulai mengeras. Seperti itu, Nak. Ya, baik, Dok. Oke. Ada lagi yang tanya atau masih ada butuh absensi? Nggak butuh absensi? Mau absen, Dok. Oke. Saya tak share ya. Ada yang tanya lagi? Sudah, Mbak? Absen, Mbak? Yuk. PPT yang ada di ELOK itu tidak sama dengan yang saya bawakan. Yang saya bawakan ini kan sebetulnya ringkasan ya, ringkasan dari yang ada di ELOK. Ya, ringkasan dan ada tambahannya juga sesuai dengan perkembangan kan tak tambah. Oke. Nah, kalau kalian mau minta lewat ketua kelasnya, nanti saya share ke ketua kelas ya. Jadi biar kalian dapat komparasi bahannya lebih lengkap. Oke? Bisa minta ke saya bahannya karena yang di elok itu masih bahan bikinan lama. Ini bahan yang tak bikin baru ya.